Terima kasih Bapa, kami boleh memperoleh sukacita yang sejati di dalam Engkau Yesus. Kami boleh punya hati yang bersuka karena-Mu Tuhan. Biarlah setiap sukacita kami boleh memancarkan kemuliaan di dalam Engkau. Bangun kami di dalam Engkau Yesus. Bangun kami di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau, mengasihi Engkau, menghidupi apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami. Yes, tanpa-Mu semuanya sia-sia Yesus. Terima kasih Bapa. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Yes Bapa, ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu untuk siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan.
Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang ditabur itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ekonya bisa dimatikan. Oke. Saudara, saya mau sampaikan sedikit informasi. Kan gereja kita ini mengadakan kebaktian jam 8.30 ya. Nah jam 8.45 biasanya gerbang di sebelah belakang sana itu ditutup. Tapi tidak digembok. Jadi kalau saudara sampai ada yang terlambat hadir, saudara bisa buka sendiri grendelnya itu, nggak digembok. Jadi saudara bisa masuk, saudara tutup. Itu kami tutup ya untuk keamanan kendaraan kita sendiri ya. Biasanya jam 8.45 itu ditutup, tapi saudara masih bisa masuk dengan membuka grendelnya. Grendelnya nggak digembok kok. Baik, mari kita arahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Daud pernah berkata, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Pagi ini kita izinkan firman Tuhan menuntun hati dan kehidupan kita. Kalau saudara mau tahu judul khotbah hari ini adalah tidak yang manis. Ya. Ini bukan khotbah bagi orang yang sakit diabetes, tidak boleh makan manis dan tidak boleh minum manis. Tapi yang manis di sini bicara tentang yang datang dari Tuhan ya. Mungkin saudara masih bingung apa sih itu Pak maksudnya. Nanti saudara akan mengerti. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saudara tahu kitab Yakobus ini ditulis oleh siapa? Ya tentunya oleh Yakobus ya, namanya juga Yakobus. Ditulis oleh Yakobus yang diperuntukkan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan langsung pada kalimat yang kedua. Dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya Bapak Ibu hafal dengan ayat ini. Tapi mari kita perhatikan perkataan yang berwarna merah. Ayat ini sebenarnya secara sederhana menjelaskan kepada kita orang yang seperti apa yang doanya didengar oleh Tuhan. Yang doanya bisa menggerakkan kuasa Tuhan atau menggerakkan kuasa surga. Dan melalui ayat ini kita dijelaskan bahwa bukan doa semua orang, bukan pula doa seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, bahkan seorang pastor. Tapi doa yang diucapkan oleh orang benar. Ya. Nah, ayat berikutnya, ayat 17, ini menjelaskan kepada kita yang dimaksud orang benar itu siapa. Saya bacakan Bapak Saudara ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku, pada masa itu, bahkan sampai hari ini, ya, kalau saudara bertanya kepada orang-orang Israel, ada 2 nabi besar yang paling dihormati di seluruh Israel. Yang pertama adalah Musa, dan yang kedua adalah Elia. Elia dikenal sebagai nabi yang menurunkan api dari langit, membelah sungai Yordan, bahkan nabi yang tidak mengalami kematian. Karena nabi ini atau Elia ini diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat 17. Yakobus menyinggung bahwa Elia adalah manusia biasa. Jadi Yakobus tidak menyinggung Elia sebagai seorang nabi yang luar biasa. Tapi Yakobus mengajak kita melihat dari sudut pandang bahwa Elia itu manusia biasa loh. Sama seperti Anda dan saya. Nah, sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan Yakobus kepada kita? Yakobus mau bilang kepada kita bahwa doa Elia didengar Tuhan bukan karena kenabiannya, tapi karena kehidupannya. Sudah mengerti di sini ya? Oleh karena itu, Elia tidak dipandang dari sisi nabinya, tapi dipandang dari sisi kemanusiaannya. Nah, pesan apa yang mau disampaikan kepada
kita bahwa apapun profesimu, apakah engkau jemaat biasa, apakah engkau seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, bukan itu yang menyebabkan engkau didengar oleh Tuhan doanya. Tapi bagaimana caramu hidup, itu yang dilihat oleh Tuhan. Saudara, pada masa itu, seorang nabi itu dianggap doanya lebih ampuh. Lebih, orang Jawa bilang lebih mandi, lebih manjur gitu ya. Lebih didengar Tuhan daripada doa orang biasa. Nah inilah yang mau diluruskan oleh Yakobus, saudara. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita masih punya pandangan yang sama dengan masa itu? Saya mau bilang, saudara, masih ada banyak orang punya pandangan yang sama. Oleh karena itu ada banyak hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang memiliki karunia kenabian, sering bernubuat, sering mendapat penglihatan, itu diikuti oleh banyak orang. Saya punya teman di Jakarta itu ya, dia ngefans dengan seorang hamba Tuhan yang sering bernubuat. Itu kemana aja hamba Tuhan itu melayani, diikuti sama dia. Kenapa? Karena di pikiran dia mempercayai kalau saya didoakan oleh hamba Tuhan itu, doanya pasti terjadi, doanya pasti ampuh, Pak. Kalau saya dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu, nubuatannya pasti tergenapi. Saudara perhatikan ya, tidak ada yang salah dengan didoakan oleh hamba Tuhan. Ya. Kita orang-orang seiman memang diperintahkan oleh Alkitab untuk saling mendoakan. Tapi kalau kita berpikir hanya doa hamba Tuhan hanya doa seorang hamba Tuhan saja yang didengar oleh Tuhan, itu yang salah, saudara. Ini yang mau diluruskan oleh Yakobus. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan nubuat. Gereja kita percaya, saya percaya nubuatan itu ada sampai hari ini. Tapi perhatikan, ada dua kebenaran yang sering kali kita lupa. Ini sedikit menyimpang ya. Pertama, nubuat itu tidak selalu benar. Oleh karena itu Alkitab mengatakan apa? Ujilah nubuatan itu, benar atau tidak. Yang kedua, nah ini yang lebih penting lagi, nubuat itu sifatnya kondisional. Coba katakan kondisional. Apa yang dimaksud dengan kondisional? Untuk satu nubuat tergenapi, syaratnya harus dipenuhi. Saya kasih contoh ya. Ketika bangsa Israel akan dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir dan keluar dari Mesir, Tuhan berjanji, ini nubuat dari Tuhan, bahwa bangsa Israel akan diberi negeri yang limpah dengan susu dan madunya, betul? Pertanyaannya, nubuatan itu terjadi nggak? Satu generasi pertama tidak menerima nubuatan itu. Kenapa? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Di tengah perjalanan, di padang gurun, orang Israel berubah setia, tidak setia lagi kepada Tuhan. Nah di titik ini kita kadang-kadang lupa, kita senang dapat nubuat, tapi kita lupa memenuhi syaratnya gitu ya. Jadi saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kejar nubuat, kejarlah Tuhan. Nah kembali kepada doa orang benar. Saudara, sampai di titik ini kita mengerti apa pesan yang disampaikan oleh Yakobus, bahwa yang didengar oleh Tuhan adalah doa siapa? Doa orang benar. Nah, ini akan kita kupas hari ini. Temanya adalah ketika Tuhan berkata tidak kepada doa orang benar. Lupa nggak salah itu Pak. Tadi katanya doa orang benar didengar Tuhan. Tapi kok ketika Tuhan berkata tidak kepada doa orang benar. Nah inilah yang disebut dengan tidak tapi manis, saudara. Tidak yang manis. Nah saudara nanti mulai mengerti perlahan-lahan. Ada seorang benar yang dicatat di Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, namanya Abraham. Ini orang benar, saudara. Perjanjian Lama mengakui hal itu dan juga Perjanjian Baru mengakui hal itu. Orang ini dikenal punya iman yang luar biasa. Disebut Bapa orang beriman. Kenapa? Karena orang ini percaya kepada Tuhan sekalipun sudah pada titik
mustahil. Roma 4 ayat 18 mencatat Abraham seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi Abraham ini betul-betul orang benar. Tapi perhatikan, satu ketika Abraham itu berdoa. Berdoa tentang putranya yang bernama Ismail. Kita lihat ya, Kejadian 17 ayatnya yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara, ini bukan berarti Allah menghendaki Ismail mati. Tapi secara sederhana, ini kalau saya berubah dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti, kira-kira Abraham itu berdoa seperti ini. Tuhan izinkan Ismail menjadi anak perjanjian. Itu permintaan atau doa Abraham kepada Tuhan. Tapi perhatikan, apa jawab Tuhan? Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamainya dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tuhan berkata tidak kepada doa orang benar yang satu ini. Tuhan menolak permintaan Abraham, saudara. Perhatikan saudaraku, ada kalanya Tuhan berkata tidak, bahkan atas permintaan orang benar. Namun yang saya mau sampaikan pagi ini adalah Tuhan mengatakan tidak untuk satu alasan yang manis. Katakan alasan yang manis. Haleluya. Pada kasus Abraham ini Tuhan berkata tidak karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah. Coba katakan 1, 2, 3. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Haleluya. Tuhan sudah merencanakan Ishak yang akan menjadi anak perjanjian bagi Abraham. Saudara, saya menunjukkan sebuah foto yang pastinya saudara sudah kenal semua. Orang ini terkenal di seluruh dunia. Coba fotonya Nick. Tahu semua kan? Ya, saya jadi nggak perlu jelaskan terlalu lebar. Orang ini bernama Nicholas James Vujicic. Ya. Nick ini lahir dari keluarga pendeta. Bapaknya adalah pendeta gereja Kristen Apostolik. Jadi Nick ini mengenal Yesus sejak kecil. Dia sudah punya iman kepada Yesus. Satu ketika karena kondisinya yang cacat dan sejak masa kecil di sekolah anak ini sering dibully. Tapi dia percaya satu hal. Tuhan bisa berikan kaki dan tangan kepada dia. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku minta kepadamu, tumbuhkan kaki dan tangan. Dan dia berdoa itu berkali-kali. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak, Nick. Aku punya rencana lain yang lebih indah. Haleluya. Satu ketika, Nick pada usia 24 tahun melayani di sebuah kota yang dihadiri oleh beberapa ribu orang. Nah, ketika dia sedang berbicara di platform seperti itu, tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu menggendong seorang anak berusia 2 tahun. Dan saudara tahu, ada satu hal yang menarik perhatiannya apa? Dia lihat anak yang digendong oleh ibu itu cacat mirip dengan dia. Tidak punya kaki, tidak punya tangan. Persis seperti yang dialami Nick. Saudara, haleluya. Nama anak itu adalah Daniel Martinez. Ya, luar biasa. Lalu dia meminta agar anak itu dibawa ke podium, ke panggung. Dan Nick bersanding di depan anak itu, di mana tentu dia lebih tinggi ya. Anak itu melihat ke atas dengan senyum yang sangat lebar. Dan Nick juga tersenyum kepada anak itu. Saudara, saya mau tunjukkan satu video singkat saja. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya jelaskan ya. Boleh tampilkan videonya, Daniel? Baby boy, 19-month-old Daniel Martinez, just like me. He's got a little foot, no arms, no legs, little foot on the left side too. And I'm like, man, I want to wrestle with you later on.
And I just stopped the sermon right there. I said, get up here, man. And he put the baby up here and he's looking up at me. I'm looking down at him and I kind of give him a high five, so I give him a low two. And then he's smiling and everyone's crying. And that's when God says, Nick, when you don't get a miracle, be one. Oke, cukup. Saudara, selesai acara, mamah dari si Daniel ini sambil menggendong Daniel, dia menjumpai Nick sambil meneteskan air mata. Dia bilang begini sama Nick, aku selalu berpikir bahwa anakku tidak akan punya masa depan. Tapi hari ini Tuhan membuka mataku. Aku bisa melihat anakku punya masa depan yang luar biasa baik. Saudara, kondisi Nick ini ternyata memulihkan, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi mujizat buat banyak orang. Seandainya Nick sembuh, mujizat itu hanya terjadi pada dirinya. Tapi ketika Nick tidak sembuh, justru mujizat terjadi bagi ratusan ribu orang. Inilah yang dimaksud dengan tidak yang manis. Tidak karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Coba ya kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tidak karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, tidak yang kedua. Satu ketika bangsa Israel itu berkemah di satu tempat yang bernama Kades. Mereka sudah berjalan jauh meninggalkan Mesir dan ada di satu tempat yang bernama Kades yang kebetulan berdekatan ada pada perbatasan dengan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan atau tanah perjanjian itu. Nah, di tempat itu bangsa Israel membuat rencana akan menyerang bangsa Amalek dan bangsa Amori yang kebetulan tinggal di bukit di tempat yang tinggi yang menjadi penghalang bagi mereka masuk ke Kanaan. Jadi ada satu gunung tepat di perbatasan yang menghalangi mereka masuk Kanaan. Dan mereka bilang, kita serang bangsa Amalek dan Amori atau bangsa Kanaan. Kita serang mereka. Dan mereka menyampaikan rencana itu kepada pemimpinnya yaitu Musa. Tapi Musa berdoa lebih dulu. Dan setelah berdoa, Musa menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan. Kita lihat ya, Ulangan 1 ayat 42. Bunyinya demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, mereka ini Israel. Apa katanya? Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Kali ini Tuhan berkata tidak kepada bangsa Israel. Jangan menyerang, jangan berperang. Karena kamu akan kalah. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, sayangnya Israel ini enggak mau dengar pesan ini. Dan mereka ngotot, udah tinggal sedikit, jumlah musuh yang akan kita serang gak banyak juga. Jumlahnya lebih banyak kita, udah serang aja. Dan tanpa persetujuan Musa, Israel naik ke atas gunung, menyerang Amalek dan Amori. Dan Alkitab mencatat, hari itu Israel mengalami kekalahan yang luar biasa besar. Perhatikan saudaraku, tidak yang kedua di sini, Tuhan berkata tidak. Sebenarnya dengan tujuan yang begitu sederhana, yaitu untuk melindungi. Katakan, untuk apa? Melindungi. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang menjadi gembala di sebuah gereja di Denpasar, Bali. Satu kali dia bercerita. Dia bilang begini, saya ini punya jemaat gadis yang sudah lama berjemaat bergereja di tempat saya. Satu kali dia berkenalan dengan seorang pria non-Kristen.
Lalu hubungan semakin dekat, mulai berpacaran. Dan gadis ini awalnya masih ragu-ragu nih. Gimana ya, nggak seiman gini ya. Sampai satu kali si pria itu mengucapkan sebuah janji yang menarik hati. Dia bilang begini, kalau kamu bersedia menikah sama saya mau kok dibaptis. Saya mau. Nah di titik itulah si gadis ini, jangan-jangan benar ini pasangan saya ini. Tapi akhirnya dia datang sama gembalanya, lalu dia bertanya, dia ceritakan semuanya, dia bilang, Ibu Gembala, menurut Ibu gimana? Saya bisa nggak menikah sama dia? Terus Ibu Gembalanya bilang gini, kalau orang itu mau dibaptis itu sih baik-baik aja. Tapi mengenai benarkah dia pasangan hidupmu atau bukan, saya nggak tahu. Kasih saya waktu untuk mendoakan hal itu, kata gembalanya. Dan akhirnya didoakanlah beberapa hari. Dan seminggu kemudian ketika mereka bertemu di gereja, Ibu Gembalanya berkata, sini Dek, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya mau sampaikan kepadamu bahwa jangan teruskan hubunganmu sampai ke pernikahan, berteman saja. Karena yang saya dapat dari Tuhan adalah dia bukan jodohmu. Itu kata Ibu Gembalanya. Jangan teruskan, walaupun dia bersedia dibaptis. Dia bilang, tapi ya ini kadang-kadang ya, namanya anak muda itu kalau udah kadung cinta, wah semuanya gelap saudara. Ya, pagar kelihatan nggak kelihatan dia tabrak aja. Dan entah dengan akhirnya tanpa, ya kan itu keputusan-keputusan dia ya. Ibu Gembalanya cuma bisa memberi nasihat. Akhirnya mereka tetap menikah saudara. Dan apa yang terjadi? Selama 1 tahun pertama tidak ada masalah. Tapi di tahun kedua, sang suami itu mulai kembali ke kehidupan lamanya. Dia mulai minum, mulai mabuk, mulai dugem lagi. Bahkan satu ketika dia bilang, saya mau kerja keluar kota. Dan memang kerja keluar kota, saudara. Dia kerja di sebuah kapal pesiar, di mana dia harus ada di lautan selama beberapa bulan, jarang pulang. Dan satu kali ketika dia menerima kabar apa yang terjadi, suaminya sudah terlibat dengan perselingkuhan, bahkan lebih dari 1 orang wanita. Saudara, sekiranya gadis ini mau mendengar apa pesan Tuhan buat dia, hal itu nggak perlu terjadi. Tidak kata Tuhan dalam hal ini karena dia mau melindungi gadis itu. Tapi kembali keputusannya kepada Anda dan saya. Di balik tidaknya Tuhan itu ada kasih loh. Di balik tidaknya Tuhan itu ada rencana yang indah. Di balik tidaknya Tuhan itu ada perlindungannya. Kita ini nggak bisa melihat masa depan, saudara. Kita nggak tahu bahkan 1 menit ke depan apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi Tuhan tahu setiap keputusan yang akan kau buat, akibatnya di masa depan akan seperti apa. Hanya Dia yang tahu. Oleh karena itu, keputusan Allah lah yang paling tepat yang harusnya kita ikuti. Dulu satu ketika ya saya pernah ke Bandung, dan di Bandung itu kalau saudara tahu ada satu lokasi di pinggir kota di mana di situ itu ada tempat penyewaan kuda. Jadi ada sebuah lapangan yang yang bentuknya melingkar begitu. Di sana itu ada keluarga-keluarga datang yang berwisata, lalu mereka menikmati sambil naik kuda. 1 jam itu sekitar 50.000 dia muter gitu beberapa putaran. Dan saya melihat ada seorang bapak membawa seorang anak yang berusia 6 tahun, ya kira-kira sekitar 6 tahun gitu. Terus bapak itu mendatangi seorang penyewa, dia bilang, ini anak saya ini belum pernah naik kuda. Dan dia kepingin naik kuda. Bahaya enggak? Terus kata penyewanya bilang gini, enggak Pak, saya temenin, saya pegangin tali kekangnya, aman deh Pak. Saya udah sering kok bawa anak-anak kecil naik kuda, aman, gak ada masalah. Akhirnya anak kecil itu diangkat, ditaruh di pelana kuda, dan pemilik kuda itu berjalan di samping kudanya dan mulai berputar di taman itu. Awalnya gak ada masalah saudara, baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi kan di situ yang nyewa kuda itu banyak saudara ya, ada puluhan orang. Nah ada satu orang yang
seorang laki-laki yang dewasa, besar, dan mungkin dia tuh sudah pinter naik kuda, nggak dipegangin lagi, dia naik kuda ngebut, saudaraku. Dia naik kuda cepat sekali gitu. Dan dia melewati si anak kecil yang jalan pelan-pelan itu. Ya, kuda si anak kecil ini jalannya pelan-pelan. Entah kenapa, saudaraku. Mungkin kuda yang ditunggangi oleh orang dewasa ini mungkin ya, saya nggak tahu. Jenis kelaminnya mungkin perempuan. Di pandangan mata sih ini, cakep banget nih betina satu ini. Dan itu kuda yang ditunggangi anak kecil ini ikut lari ngebut. Lepaslah dia dari pegangan si pemilik kuda, lepas itu. Pemilik kudanya juga kaget, loh kok lepas itu ya. Dan anak kecilnya pontang banting gitu ya, karena nggak ada yang megang dan laju jalannya. Sampai pada satu titik, dia itu terpental, jatuh, saudaraku. Ketika jatuh, orang udah mengira, aduh ini kepalanya nih kebentur jalan nih. Tapi ketika kepalanya mendekati aspal, dia gantung, ternyata kaki satunya kecantol di pelana, saudaraku. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, tapi nggak sampai kebentur. Masih menggelantung dan kuda itu masih berjalan cukup cepat. Anak ini berteriak keras sekali. Papa, tolong gitu ya. Papanya memang kebetulan dekat situ. Papanya lagi duduk di atas motor, dia mengawasi gitu. Tapi apa yang terjadi? Papanya itu diem aja. Dia nggak berlari, dia nggak mendekati kuda, dia diam aja, dia liatin gitu. Dan si pemilik kuda berteriak kepada kudanya, mungkin kudanya udah hafal suara pemiliknya. Begitu dia mendengar teriakan pemiliknya, kuda itu mulai jalannya bertambah pelan, bertambah pelan, bertambah pelan. Dan akhirnya berhenti dan si pemiliknya bisa mengejar, dipegang. Lalu anak itu diangkat, selamatlah tanpa ada luka-luka sama sekali. Lalu anak ini dibawa kepada bapaknya. Tahu nggak, saudara, apa yang dikatakan oleh si pemilik kuda itu? Bapak melakukan tindakan yang tepat. Dengan tidak segera meresponi teriakan anak bapak. Karena kalau bapak tadi langsung meresponi dan lari, justru kuda saya yang gak kenal sama bapak akan lari jauh lebih cepat lagi. Tapi karena bapak tetap diam, saya yang mendekati kuda itu sudah kenal sama saya, Pak. Kuda itu tidak lari. Sudah tangkap pesan apa yang ada di balik peristiwa itu. Tuhan berkata tidak, karena Dia mau melindungimu. Kita tidak tahu apa yang kita minta itu kadang-kadang akibatnya seperti apa di masa depan. Tapi Dia tahu. Saudara, saya percaya saudara sudah mengerti sekarang apa yang dimaksud dengan tidaknya Tuhan itu manis. Ketika Tuhan berkata tidak, itu karena Dia mengasihimu. Amin, saudaraku. Baik, kunci G. Boleh para singer. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan.
Lord. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. sama-sama katakan, walau 1.000 rebah di sisiku, amen, amen, amen. Kau tetaplah Allah Nolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengerti bahwa di balik tidak yang datang daripadamu, ada kasih yang luar biasa. Ada perlindungan Tuhan, ada rencana yang indah. Bahkan di balik tidakmu, Engkau menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kami. Terima kasih Bapa. Syukur kepadamu, punya Allah seperti Engkau. Bapa, tuntun hidup kami hari lepas hari, supaya kami hidup seperti yang Kau mau, supaya kami menjadi seperti yang Kau mau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bila bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, setelah itu memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Komsel yang ada di GB Hope, Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan yang ada di LED di depan Bapak Ibu. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan. Kami bersyukur Tuhan, bila kami masih Engkau berikan kesempatan berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, bersuka cita, merasakan hadirat-Mu. Makasih buat karya-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, melalui firman-Mu pagi ini, yang menuntun kami, yang membuat kami mengerti Tuhan. Makasih Bapa, sekalipun Tuhan ketika kami berdoa, Engkau berkata tidak cukup bagi kami Tuhan untuk mentaatinya. Makasih Tuhan Yesus. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagaimana Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang punya rencana dalam hidup setiap kami, bahkan jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan, yang kami doakan. Makasih Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup seperti-Mu. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi di dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya. Hikmat kesabaran yang daripada-Mu turun atasnya, membimbing setiap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati segenap umat-Mu, GBH di tempat ini, seluruh hamba-hamba yang melayani tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, selaras tujuan Tuhan, seturut firman-Mu, jadi alat, jadi berkat, saluran kasih bagi kemuliaan-Mu. Roh Kudus terus pimpin hidup kami, baharui hati dan pikiran kami. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat bangsa ini. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Bapa. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu. Berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap pengambilan keputusan kebijaksanaan
semuanya boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkati persembahan kami Tuhan. Makasih Bapa, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.